Kupas tuntas seputar infeksi menular seksual. Saat ini, infeksi menular seksual menjadi masalah kesehatan yang cukup serius karena menempati peringkat 5 teratas dalam kategori penyakit pada usia dewasa yang mencari perawatan kesehatan. Infeksi menular seksual ini juga dapat berujung fatal, mengancam kesuburan seseorang hingga kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Penasaran ingin mengetahui lebih lanjut mengenai infeksi menular seksual? Yuk, simak paparan berikut ini. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Infeksi menular seksual sesuai dengan namanya merupakan infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual baik secara genitogenital, orogenital, maupun anogenital sehingga timbul kelainan pada area-area tersebut. Penularan IMS dapat pula terjadi melalui kontak langsung alat yang tercemar, seperti jarum suntik, alat tato atau indik. Transmisi secara transversal dari ibu ke janin yang dikandung atau saat persalinan dapat menjadi media penularan IMS ini. Tentunya tidak semua orang dapat mengalami infeksi menular seksual, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan kerentanan terhadap penularan IMS, diantaranya belum menikah, tetapi berhubungan seksual, memiliki lebih dari satu pasangan seksual dalam 1 bulan terakhir, berhubungan seksual dengan penjajah seks dalam 1 bulan terakhir, mengalami 1 atau lebih episode IMS dalam 1 bulan terakhir. Perilaku pasangan seksual berisiko tinggi. Pasangan seksual mengalami IMS. Jenis-jenis infeksi menular seksual ini dapat dikelompokkan berdasarkan gejalanya, yakni DU atau cairan tubuh yang dapat keluar melalui saluran kemih atau vagina, ulkus atau luka pada alat kelamin, serta kutil anogenital. Gejala infeksi menular seksual berupa cairan tubuh saluran kemih dan vagina, diantaranya gonorea, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dengan gejala berupa gatal, panas, nyeri saat berkemih dan ereksi, mengeluarkan cairan tubuh dari saluran kemih hijau dengan nanah dan lendir kadang disertai darah. Chlamydiosis, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dengan gejala berupa nyeri saat berkemih, sering berkemih, mengeluarkan cairan tubuh dari saluran kemih berwarna kuning kehijauan. Trichomoniasis, disebabkan oleh bakteri Trichomonas vaginalis dengan gejala berupa nyeri saat berhubungan seksual, keluar cairan tubuh dari vagina berwarna kuning kehijauan, berbau tidak enak, dan berbusa. Vaginosis bacterialis, disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis dengan gejala berupa cairan tubuh yang keluar dari vagina berbau amis, berwarna abu-abu. Candidiasis vaginitis, disebabkan oleh jamur Candida albicans biasanya pada orang dengan kekebalan tubuh yang rendah serta penggunaan cairan pembersih genital dengan gejala berupa gatal di area kemaluan, panas, nyeri saat berkemih dan berhubungan seksual, mengeluarkan cairan tubuh dari vagina berwarna putih kekuningan. Sedangkan gejala infeksi menular seksual berupa ulkus atau luka pada alat kelamin, diantaranya herpes simplex genital, disebabkan oleh herpes simplex virus, HSV, tipe 1 atau 2 dengan gejala berupa luka kecil dangkal, berkelompok, nyeri, dengan, tanpa riwayat berulang. Ulkus mole, disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi dengan gejala berupa beberapa luka, nyeri, lunak, dasar kotor, tepi tidak teratur. Ulkus durum, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejala berupa luka keras tunggal, tidak nyeri, dasar bersih, tepi rata. Kutil anogenital atau kutil kelamin, disebabkan oleh human papillomavirus, HPV, tipe 6 dan 11 dengan gejala berupa bintil-bintil menyerupai kubah dengan permukaan kasar seperti kembang kol. Jika mengalami gejala yang mengarah pada infeksi menular seksual, sebaiknya Anda segera berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mengetahui penyebabnya sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat sesuai penyebab. Pemeriksaan yang akan dilakukan, diantaranya pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk memastikan diagnosis. Pasangan seksual Anda juga dianjurkan untuk turut serta berkonsultasi untuk mengetahui penularannya sehingga dapat diobati hingga tuntas dan mencegah kekambuhan. Anda juga sebaiknya menunda hubungan seksual hingga masa pengobatan selesai agar penyakit tidak kambuh kembali. Untuk itu, pencegahan infeksi menular seksual menjadi sangat penting. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penularan IMS, yakni jangan berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan alat kontrasepsi kondom, mencegah transfusi darah yang belum dipastikan terbebas dari IMS, berhati-hati sewaktu menangani segala hal yang tercemar cairan tubuh,
Mencegah penggunaan alat tembus kulit yang tidak steril, misalnya jarum suntik, alat tato, atau alat indik. Melakukan vaksinasi HPV dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tangani penyakit infeksi menular seksual dengan penanganan yang tepat, yaitu dengan menggunakan obat herbal Denatur. Keterangan lebih lanjut mengenai obat herbal Denatur, silahkan hubungi Telkomsel 0813 9000 3017. Indosat 0857 9943 4743. XL 0877 3676 6326.